Melanjutkan kisah sang miliarder jenius, cerita diawali pada tahun 1999 sebelum Tony Stark menjadi Iron Man, di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang ilmuwan bernama Aldrich Killian yang bermaksud mengajukan proposal kerjasama dengan Tony. Namun karena Tony sedang tidak ingin diganggu, ia pun memberikan janji palsu kepada Killian untuk bertemu di atap gedung 5 menit lagi, yang padahal Tony tidak ada niatan untuk menemuinya sama sekali. One to throw away and one to not call. Ladies, follow the mullet. Keep wet real quick. Okay, I'll see you up there. Damn betcha. Dia bernama Maya, seorang ilmuwan sekaligus pacar satu malam Tony yang kebetulan sedang mengembangkan penelitian tentang otak manusia yang berfokus pada regenerasi sel, di mana Happy, sang pengawal pribadi Tony pun iseng mencabut satu daun tanaman yang jadi subjek penelitiannya, yang karena penelitian itu masih dalam tahap pengembangan, sel tanaman itu pun menjadi tidak stabil, sehingga inilah yang terjadi. Let's revitalization, disease prevention, even limb regrowth. Who was that? What was that? Killian sendiri terlihat kedinginan menunggu Tony yang tak kunjung datang, di mana itu akan menjadi awal terciptanya sosok monster yang secara tidak langsung telah diciptakan oleh Tony Stark sendiri. Dan inilah Iron Man 3. Dan kisah akan dimulai 6 bulan setelah Tony gabung Avengers dan nyaris maut gara-gara lubang portal yang tertutup. Selama 6 bulan itu pula lah Tony terus mengembangkan baju besinya agar lebih canggih dan efektif. Salah satunya adalah Mark 42 yang bisa mencaplok tubuh Tony secara otomatis menggunakan sensor mikro yang sudah disuntikan pada kedua lengannya. Dan ya, karena Mark 42 masih dalam tahap pengembangan, beberapa panel pun tidak secara akurat mencaploknya sehingga lagi-lagi nyawa Tony hampir melayang gara-gara benda ciptaannya sendiri. Didn't think it could get any worse. Setelah Obadiah, Ivan Vanko, dan yang terakhir ada Loki, kini Tony akan menghadapi musuh baru yang jauh lebih kuat dan merusak bernama Mandarin, yang merupakan pimpinan dari kelompok yang pernah menculiknya di Iron Man pertama, yaitu kelompok Ten Rings. Memang tidak punya teknologi canggih seperti Ivan Vanko atau punya tongkat sakti seperti Loki, namun Mandarin menggunakan kekuasaan dan kesetiaan anak-anak buahnya untuk menebar teror dan menimbulkan penderitaan bagi sebagian besar warga dunia. The Braves were away, and you'll never see me coming. Kembali ke Tony yang sedang menemui sahabat baiknya, yaitu Kolonel Rhodes yang secara resmi menjadi sosok war mesin yang saat ini diubah namanya menjadi Iron Patriot, yang secara teknis adalah Mark II ciptaan Tony, di mana seorang bocil tiba-tiba menghampiri Tony untuk meminta tanda tangan sekaligus mengingatkannya akan trauma saat ia nyaris mati oleh lubang portal pada insiden di New York. Okay. Both crying. Are you okay, Mr. Stark? No sign of cardiac anomaly or unusual brain activity. Beralih ke Pepper Potts alias mantan asisten pribadi Tony yang kini menjadi kekasih sekaligus direktur perusahaan Stark Industries, di mana Anda mungkin akan terkejut saat melihat sosok Aldrich Killian yang dulu pincang dan agak compang-camping sekarang berubah menjadi pria keren dan memakai setelan elegan dan jalannya pun jadi lancar. Killian rupanya sudah sukses dengan perusahaannya yang bernama AIM atau singkatan dari Advanced Industrial Mechanical, yang saat ini berfokus pada penelitian bioteknologi yang ia namai ekstremis, yang pada intinya proyek ekstremis ini mampu mengembangkan DNA manusia termasuk otak yang mencakup regenerasi sel seperti menumbuhkan kembali anggota tubuh yang tidak lengkap, menyembuhkan kebutaan, meningkatkan kekuatan fisik seseorang, termasuk membangunkan si jaguar kecil yang mungkin sudah lama tertidur. And it goes here.
Alih-alih diajak kerjasama, Pepper melihat penelitian si klien ini terlalu beresiko tinggi yang menyangkut nyawa manusia, sehingga dengan sopan dan santun, Pepper pun menolak tawarannya. Well, I can't say that I'm not disappointed. Setibanya Pepper di rumah Tony yang berlokasi di Malibu, California, ia pun langsung disambut oleh Tony yang sedang memakai armornya. Namun Pepper yang sebelumnya sudah mengetahui trik ini pun langsung turun ke ruangan kerja Tony yang ternyata armor Mark 42 tersebut hanyalah kaleng kosong yang dapat Tony operasikan dari jarak jauh. Happy was concerned. No, you're fine. I'm going to Hold bed. on. Come on. Beralih ke Happy yang sedang memata-matai satu anak buah klien bernama Safin yang tadi siang sempat datang ke kantor, di mana Safin terlihat sedang melakukan transaksi dengan seorang mantan tentara yang diketahui sedang sakit keras. Entah apa yang Safin jual kepada mantan tentara itu, Happy berhasil mencuri satu benda yang ada di dalam kopernya. Namun Safin keburu mengetahui hal tersebut sehingga alih-alih menghajar Safin dengan tubuh besarnya, Happy justru harus dilempar sangat jauh oleh Safin yang memiliki kekuatan fisik yang jelas tidak normal. Tepat di saat bersamaan, si mantan tentara itu pun mengkonsumsi apa yang ia beli. Namun karena sel di dalam tubuhnya menolak zat tersebut, tubuhnya pun mulai menyala hingga terjadilah ledakan yang sangat besar. Akibat kejadian itu, Happy pun harus dirawat di rumah sakit dengan Tony yang menjenguknya langsung ke sana. Di mana saat ia akan pulang, para wartawan langsung mengerubutinya, yang salah satunya menanyakan perihal sosok Mandarin yang katanya ada sangkut pautnya dengan apa yang dialami oleh Happy, sehingga Tony yang sedang emosi pun langsung memberitahukan alamat lengkap rumahnya di Malibu dengan maksud untuk menantangnya secara langsung. Setibanya di rumah, Tony langsung melakukan rekonstruksi TKP dengan bantuan Jarvis alias asisten digitalnya yang dapat memvisualisasikan lokasi TKP tersebut dalam bentuk hologram, sehingga memudahkan Tony untuk memeriksa berbagai petunjuk tanpa harus datang langsung ke lokasi, yang hasilnya Tony menemukan beberapa kejadian serupa yang kemungkinan besar merupakan didalangi oleh satu orang, yaitu The Mandarin. That's 2 military guys. Tak lama Tony pun kedatangan tamu yang tak diduga-duga, yaitu mantan kekasih satu malamnya yang tiada lain adalah Maya. Tepat saat Pepper berniat untuk minggat setelah Tony memberitahukan alamat rumahnya ke semua orang, yang ketika Tony dan Pepper sedang sibuk bertengkar, Maya melihat berita live di televisi ketika sebuah rudal sedang mengarah ke rumah ini dan tiba-tiba... Ya, mereka bertiga pun selamat dengan Tony yang berhasil melindungi Pepper dengan armornya, di mana penyerangan ini ternyata dilakukan oleh anak buahnya si klien, yaitu Sapin, yang kembali meluncurkan satu rudalnya yang membuat tiang rumah Tony hancur, sehingga ketika Pepper dan Maya sudah berada di tempat aman, Tony langsung memanggil armornya untuk datang, dan inilah yang terjadi. Karena Mark 42 masih dalam tahap uji coba dan belum ada senjatanya, Tony pun tidak bisa melakukan pertarungan secara pol-polan. Namun meski armornya tidak siap tempur, Tony menggunakan kecerdikannya untuk menjatuhkan satu persatu helikopter tersebut. Ya, Tony pun tenggelam ke dasar laut seiring dengan hancurnya rumah yang selama ini ia tempati, di mana saat Tony hampir maut karena tertimpa banyak reruntuhan, Jarvis langsung mengambil keputusan sepihak untuk menyelamatkan majikannya dengan cara memaksimalkan seluruh tenaga untuk pergi jauh dari lokasi tersebut. Tony pun mendarat di daerah bersalju di Tennessee yang lokasinya jauh dari kota tempat tinggalnya, yang karena sinyal di sana sangat buruk, Jarvis yang menjadi satu-satunya teman yang Tony punya pun harus menghilang seiring dengan nonaktifnya armor Mark 42 karena kehabisan baterai, sehingga Tony terpaksa harus menyeret armornya secara manual untuk mencari bantuan dari warga setempat. Jarvis?
Seperti biasa, Tony seenak jidat masuk ke sebuah gudang milik seorang bocah cilik bernama Harley yang sempat menodongnya dengan pistol mainan yang sebenarnya cukup untuk melukai seseorang, di mana Harley langsung bisa mengenali sosok Tony yang memang sudah sangat terkenal, sehingga Tony pun menawarkan sebuah senjata yang tidak terlalu berbahaya agar Harley mau menyediakan beberapa keperluan yang dibutuhkan untuk memperbaiki armor tersebut. Tony. Dari beberapa permintaan Tony yang salah satunya adalah jam tangan digital, Harley memberikan jam tangan karakter Dora milik adik kecilnya, di mana Harley menunjukkan lokasi terjadi insiden seorang mantan tentara yang meledak secara tiba-tiba, sehingga ketika Tony sadar bahwa ini masih berkaitan dengan ulas si Mandarin, Tony pun meminta Harley untuk membawanya menemui kerabat dari mendiang tentara tersebut. Setibanya dengan kerabat si tentara, Tony langsung disambut dengan sebuah berkas bertuliskan MIA yang jika dibalik berarti AIM alias organisasinya milik si Aldrich Killian, di mana si kerabat baru sadar jika Tony bukanlah orang yang ditunggunya karena tak lama muncullah seorang wanita yang datang untuk mengambil berkas tersebut. Tony is always good. Disinilah kita pertama kali akan melihat Tony bertarung tanpa baju besi Iron Man-nya, sehingga cukup menjadi bukti bahwa Tony memang seseorang yang cerdik yang tidak melulu mengandalkan alat-alat serba canggih. Bahkan ia berhasil melepaskan borgol tersebut dengan cara memanaskannya di leher si wanita, yang membuat Tony lebih leluasa untuk merancang sebuah ledakan dari tabung gas dan microwave di sana, sehingga Picking a cheesy one-liner. That could be the name of my autobiography. setelah si wanita maut nyangsang di atas kabel listrik, muncullah Sapin yang memanaskan tiang toren air yang membuat Tony terseret air yang tumpah yang membuatnya terjebak di antara besi, di mana Sapin juga berhasil menangkap si bocah Harley yang saat itu langsung diberi kode oleh Tony untuk menyalakan senjata kecil yang sempat ia berikan, sehingga That's the thing about. Tony berhasil membuat Sapin tumbang menggunakan repulsor sekali pakai yang ia cabut dari armornya, yang setelah mengambil berkas AIM dari bar tadi, kini Tony harus mencari tahu lebih tentang apa yang sebenarnya terjadi, di mana Harley yang ingin ngintil terus pun berakting seolah kedinginan, tapi Tony tetap meninggalkannya. I'm cold. We're connected. So we've shot. Sejenak kita tinggalkan dulu Tony dan beralih kepada Bapak Presiden Amerika Serikat yang terlihat sedang panik ketika Mandarin meretas semua siaran televisi, di mana Mandarin rupanya sudah menculik salah satu anggota DPR agar Pak Presiden mau mengangkat panggilan telepon yang baru saja muncul. Namun ketika beliau mengangkat panggilan tersebut, Mandarin tetap saja membunuh si pejabat, sehingga Presiden yang marah besar pun segera menghubungi Kolonel Rhodes untuk menangkap si Mandarin. This is a 14 Blue Zero. Tak butuh waktu lama bagi Kolonel Rhodes untuk melacak sumber siaran tersebut yang ternyata berlokasi di salah satu negara di benua Asia, di mana saat Kolonel tiba di lokasi, muncullah satu anak buah Killian yang berhasil melumpuhkannya, dan ternyata itu semua hanyalah jebakan untuk mengambil alih baju besi tersebut. Tepat di saat bersamaan, kita akan melihat Pepper dan Maya masih bersama di salah satu kamar hotel dengan maksud untuk sembunyi dari kekacauan yang sedang terjadi, di mana Killian tiba-tiba muncul di sana, yang ternyata Maya adalah bagian dari rencana ini sekaligus ikut berkontribusi besar dalam proyek ekstremisnya. Kembali ke Tony yang diam-diam menyusup ke dalam mobil stasiun televisi yang sedang meliput sebuah acara dengan maksud untuk meminjam laptop mereka, di mana si jurnalis yang memergoki hal itu rupanya adalah fans berat Tony yang bahkan mentato wajah Tony di salah satu lengannya, sehingga Tony memanfaatkan itu untuk meminta bantuannya agar memperbesar jaringan sinyalnya. Gary, relax. Listen to me, okay? Tony needs Gary. And Gary needs to be quiet about it. Dan alangkah terkejutnya Tony saat melihat video-video tentang proyek ekstremis besutan Killian yang memanfaatkan para mantan tentara untuk dijadikan subjek percobaannya, yang pada intinya Killian dan Maya telah bekerja sama untuk memanipulasi genetik manusia menggunakan nanoteknologi, sehingga si pengguna akan mengalami peningkatan fisik seperti sembuh dari berbagai penyakit, pulih dari segala jenis kondisi cacat. Namun subjek yang gagal akan mengalami ketidakstabilan yang membuat tubuhnya meledak seperti si mantan tentara yang sempat melukai Happy.
Nah, alih-alih dianggap sebuah kegagalan, Kilian justru memanfaatkan kegagalan itu sebagai sebuah produk cemerlang. Ia menjual ide tersebut kepada Mandarin yang memanfaatkan produk ekstremis untuk menebar teror seperti yang terjadi saat ini. Dengan cepat Tony menghubungi Harley untuk memberikan teleponnya kepada Jarvis yang sudah kembali aktif, di mana Jarvis berhasil melacak lokasi siaran asli Mandarin yang ternyata berasal dari Miami, Florida, yang lokasinya cukup dekat dengan posisi Tony saat ini. Namun timbul masalah ketika baju besinya belum siap diaktifkan gara-gara dayanya belum terisi penuh, sehingga membuat Tony langsung panik karena tanpa baju besi Iron Man-nya mustahil ia bisa menghadapi Mandarin dan pasukannya. Sempat pesimis, Tony akhirnya pergi ke toko perkakas untuk membeli beberapa barang yang dengan otak jeniusnya tidak sulit bagi Tony untuk merakit berbagai senjata dari barang-barang biasa yang sudah dibelinya. Setibanya di lokasi, Tony langsung melompati sebuah pagar tembok yang tidak terlalu tinggi, kemudian menggunakan tali dan pemberat untuk menjatuhkan satu penjaga, menyetrum penjaga lain menggunakan taser buatan sendiri, dan menjatuhkan yang lainnya dengan sebuah lampu yang dirombak menjadi granat kecil. Dan sungguh, Tony tak pernah menyangka sama sekali jika sosok Mandarin yang selama ini muncul di berbagai siaran televisi ternyata tidak lebih dari hanya seorang aktor teater bernama Trevor yang dibayar oleh Kilian untuk menjadi sosok palsu yang ditakuti banyak orang. Yang tepat saat Tony sedang masih menginterogasinya, muncullah Savin dari belakang dan berhasil membuat Tony langsung pingsan. Pada akhirnya, Kilian dan Maya pun muncul ke hadapan Tony secara langsung, di mana Kilian juga memperlihatkan kondisi Pepper yang sudah disuntik oleh ekstremis dan saat ini sedang merasakan rasa sakit luar biasa ketika tubuhnya sedang beradaptasi dengan nanoteknologi, di mana semua ini Kilian lakukan rupanya untuk balas dendam kepada semua orang yang sudah mencemooh dan memandangnya sebelah mata seperti yang terjadi pada tahun 99 ketika Tony memberikan janji palsu akan menemuinya di atap gedung, sehingga sekarang saat ini Kilian akan membiarkan Tony hidup untuk menyaksikan negara ini hancur, termasuk menghabisi si Maya yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Kilian pun pergi ke ruangan lain untuk menemui Kolonel Rhodes yang masih tak mau keluar dari baju besinya, sehingga Kilian yang tidak sabaran pun mengambil resiko merusak baju besinya dengan cara memanaskannya dari luar dan... Are you coming out? It's a glorious day, Savin. Kembali ke Tony yang sedang dijaga oleh dua anak buah Kilian, di mana jam tangan Doranya tiba-tiba berbunyi pertanda baju besinya sudah lumayan terisi penuh, sehingga Tony dengan pedenya mengancam akan menghabisi kedua penjaga tersebut. Namun saat Tony sedang melebarkan tangannya, Mark 42 tak kunjung muncul yang membuat kedua penjaga ini tertawa, tapi tiba-tiba 5, 4, 3, come on! Told you. dengan hanya menggunakan satu tangga dan satu kaki Iron Man-nya, Tony mampu menjatuhkan para penjaga yang terus bermunculan, sedangkan bagian-bagian tubuh yang lain masih tertahan di garasi rumah Harley yang terkunci, meski akhirnya Harley berhasil melepaskan mereka semua. Karena baju besinya belum terisi penuh, Tony masih belum bisa terbang mengejar Kilian yang kabur dengan pesawat, di mana Tony dan Rhodes pun akhirnya bertemu dan memutuskan untuk menyusun rencana menyelamatkan Pepper sekaligus mengambil kembali armor Iron Patriot yang sudah dicuri. Berkat informasi dari Trevor alias si Mandarin palsu, Tony dan Kolonel pun langsung meluncur ke sebuah dermaga kapal menggunakan speedboat dengan Tony yang sembari ngecas baju besinya agar full daya, di mana Jarvis tiba-tiba menghubungi Tony untuk melaporkan tentang reruntuhan rumahnya yang sudah selesai dibersihkan, yang nampaknya Tony punya sebuah kejutan yang ia simpan di ruang rahasia di bawah rumahnya.
Bersamaan dengan itu, Sapin dengan armor Iron Man Patriotnya terlihat menyamar menjadi Kolonel Rhodes agar bisa ikut satu pesawat dengan Presiden. Yang tepat saat pesawatnya sudah terbang, Sapin langsung masuk ke ruangan Presiden, menghabisi semua pas pampresnya dengan tujuan untuk menculik beliau. It is an honor, Mr. President. Pak Presiden pun dimasukkan ke dalam Iron Patriot yang sudah disetting otomatis agar pergi menuju dermaga tempat kalian sudah menunggunya. Sedangkan Sapin berencana untuk lompat dari pesawat tepat saat Tony muncul di sana dengan baju besinya yang sudah terisi penuh. Yang saat semua penumpang berjatuhan dari pesawat, Tony langsung menghabisi Sapin menggunakan chest blasternya. Sehingga sekarang tugas Tony adalah untuk menyelamatkan satu persatu awak penumpang yang jatuh menyebar ke berbagai arah. Tony berhasil menyelamatkan mereka semua dengan saling berpegangan tangan satu sama lain dan dijatuhkan di atas permukaan air. Yang ketika Tony sedang akan balik badan, tiba-tiba... Ya, sedari tadi ternyata Tony menjalankan Mark 42 dari jarak jauh untuk meminimalisir resiko kematian, di mana Presiden sendiri terlihat baru tiba di dermaga tempat Killian sudah menunggunya, yang pada akhirnya terungkaplah bahwa Killian berencana untuk menghabisi Bapak Presiden live di televisi dengan tujuan untuk menimbulkan kekacauan yang lebih besar. What do you want from me? Nothing, sir. String him up. Tony dan Rhodes sendiri terlihat sudah sampai di dermaga, mengedap-endap tanpa baju besi mereka, di mana saat anak buah Killian muncul dan memergoki mereka berdua. Tony meminta Rhodes untuk tenang karena ia sudah menyiapkan sebuah kejutan yang selama 6 bulan ini ia simpan di ruang rahasia di bawah rumahnya. Is that? Yeah. Dan ya, setelah kejadian di New York dengan para Avengers, Tony yang trauma pun membuat 33 baju besi yang berbeda dengan maksud untuk jaga-jaga apabila para alien akan datang lagi. Tak disangka, semua baju besi tersebut akhirnya berguna untuk menghadapi semua pasukan Killian saat ini. Tony sendiri terlihat memakai salah satu baju besi tepat saat Rhodes ingin memakainya juga. Namun karena semua baju besinya disetting khusus untuk ukuran tubuh Tony, maka Rhodes tidak punya pilihan lain selain harus menyelamatkan Bapak Presiden secara manual. Very funny. Mr. President! Just... Setelah Rhodes berhasil menyelamatkan Bapak Presiden dan mengambil alih baju besinya, Tony berhasil menemukan Pepper yang sedang terhimpit di antara runtuhan besi, di mana Killian tiba-tiba muncul dan langsung melumpuhkan baju besinya. Yang tepat saat Killian akan membelah Tony dengan tangan panasnya, Tony lebih dulu memotong tangan Killian menggunakan pisau otomatis, sehingga ketika Killian sedang sibuk dengan tangannya yang buntung, Tony dengan cepat lari keluar sambil meminta Jarvis untuk memberikan baju besi yang lain, tetapi... Tak ada waktu bagi Tony untuk menunggu baju besi yang lain. Tony terpaksa harus berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan Pepper. Namun sungguh betapa sakitnya hati Tony saat harus melihat kekasihnya terjatuh sebelum ia berhasil meraih tangannya. Tak lama muncullah Killian yang tangannya sudah kembali normal, di mana Tony yang sedang emosi pun langsung meminta Jarvis untuk segera kirim baju besi yang sedang nganggur dan... Tony dan Killian pun adu jotos sampai-sampai membuat tangan besinya hancur dan didorong jatuh ke bawah. Di mana saat Killian menindihnya, Tony dengan cepat melontarkan tubuhnya dan langsung dicaplok oleh baju besi lain yang sudah menunggunya. Dengan baju besi baru yang lain, Tony pun melakukan pertarungan hand to hand dengan Killian. Namun masih dengan panasnya, Killian nyaris saja memotong kaki Tony jika saja Tony tidak cepat melontarkan tubuhnya. Di waktu yang sangat tepat, Mark 42 akhirnya datang setelah sebelumnya ucutan ditabrak mobil truk, di mana Tony dengan percaya dirinya menyambut kedatangannya, tetapi... Tak kehabisan akal, Tony langsung mengarahkan Mark 42 ke tubuh Killian dan menyuruh Jarvis untuk segera meledakkannya.
Do me a favor and blow Mark 42. Setelah Tony mendarat di permukaan, ia pun mengira Killian sudah maut, tapi ternyata Killian masih hidup dengan kondisi tubuhnya yang sudah tidak stabil. Yang ketika ia berteriak mengklaim dirinya sebagai si Mandarin, tiba-tiba ya, muncullah Pepper yang rupanya masih hidup dengan peningkatan fisik luar biasa, yang karena Pepper terdeteksi sebagai ekstremis, salah satu baju besi Tony pun bermaksud menyerangnya, sehingga membuat Pepper menjadi marah dan menghancurkan baju besi tersebut, termasuk menghabisi si Killian untuk selamanya. Setelah ketegangan selesai, Tony pun langsung menenangkan Pepper yang mulai emosian dan berjanji akan menyembuhkannya kembali ke kondisi normal, termasuk menghancurkan semua baju besinya yang masih aktif sebagai bentuk kesembuhan atas trauma dan ketakutannya selama ini. Beberapa waktu berlalu, wakil presiden pun ditangkap atas tuduhan telah terlibat dalam penculikan presiden. Pepper sudah disembuhkan dari kondisinya, sedangkan Tony melakukan operasi pengambilan serpihan ledakan akibat insiden di Iron Man pertama, sehingga ia tidak perlu lagi menggunakan arc reaktor pada dadanya. Tony melamar Pepper untuk menseriuskan hubungan mereka berdua, dan terakhir, Harley, si bocah kecil yang sudah membantu Tony, diberikan sebuah kejutan berupa alat-alat lengkap untuk ia bisa mengembangkan bakat mesinnya. One thing you can't take away, I am Iron